Hafal Nah ya memang betul itu. Rata-rata santri kalau sudah cinta habaib rata-rata itu goblok. Loh ini fakta teman-teman saya kok. gitu ya, Pak ya. Iya. Kalau saya kan hanya melihat di sini memang anak-anak yang Teman-teman saya itu banyak yang terlalu mencintai Habib sehingga dengan kiai itu menyepelekan. Terus akhirnya itu sukanya itu hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Mbah Idham Gus Muwafiq ternyata berkenan untuk merespon komentar yang disampaikan oleh seorang Habib bahwa beliau ini suruh sisiran dulu. Tentunya disuruh untuk sisiran dulu baru ngomong di depan umum. Dan seorang Habib ini mengatakan bahwa Gus Muwafiq itu tidak mau mengatakan sebagai seorang kiai. Begitu Mbak Idham. Dan ini direspon oleh Gus Muwafiq. Ternyata Gus Muwafiq kerso ngerespon begitu Mbak Idham. Ini artinya bahwa memang orang-orang Jawa itu dalam polemik nasab ini meresponnya lama karena berpikir panjang atau responnya lama dikarenakan husnuzon, terutama kayak Gus Muwafiq kan ini belum lama kan merespon polemik ini kan Mbak Idham ya. Atau mungkin menurut Mbak Idham ini karena apa Mbak kok baru ngerespon saat ini Mbak Idham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya agak kesini Mbak Idham biar suaranya kencang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik orang Jawa itu kan kalau disalahi itu kan ngalah dulu. Begitu ngalah dulu ya Ngalah Mbak Idham. dulu. Kok masih disalahi maka ngalih dulu. Ngalah, ngalih. Nah. Kok masih disalahi ngamuk. Oh begitu ya. Iya. Dan posisi sekarang Ngamuk. oh, sedang ngamuk. Maka jangan berani-berani dengan orang-orang Nusantara karena kerajaan Mongolia itu kekaisaran terbesar sepanjang sejarah. Itu negara-negara lain bisa ditaklukkan tapi Nusantara itu tidak bisa ditaklukkan oleh Mongolia. Jangan macam-macam dengan orang-orang Nusantara. Orang-orang Jawa itu jangan macam-macam. Jadi Pak Alwi itu jangan macam-macam dengan orang Jawa. Ya kan? Ya. Perang Dunia Kedua itu dimenangkan oleh sekutu. Hitler itu kalahnya itu oleh sekutu, terutama Rusia, Uni Soviet dulu. Tapi sekutu itu kalah oleh orang Nusantara. Barokah fatwanya Mbah Hasyim Asy'ari, fatwa resolusi jihad NU, akhirnya bisa mengusir Belanda dan sekutu. Yang dipimpin panglimanya Mbah Abbas. Iya. Yang sekarang cucunya menjadi panglima PWI. Iya, betul. Abbas. Jadi jangan macam-macam dengan orang Jawa, terutama habaib ini. Terus habaib yang menyindir Gus Muwafiq untuk sisiran dulu, itu ya karakternya seperti itu memang. Rata-rata Pak Alwi habaib memang karakternya seperti itu, tidak mampu menyaingi secara ilmu maka menyerangnya fisik persis seperti iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, iblis kan seperti itu, tidak bisa menyaingi ilmunya Nabi Adam maka nyerangnya itu fisiknya. Jadi di sini yang iblis itu siapa? Monggo mikir sendiri. Oke, Mbak Idham, berarti ini respon dari kiai-kiai kita yang mungkin sampai sekarang belum merespon ataupun masih husnuzon, itu artinya ngalah kemudian ngalih. Baru kalau masih dizolimi, masih dikencet dan mereka masih mengklaim, masih menghina ulama-ulama Nusantara baru ngamuk begitu Mbak Idham ya. Karena kita itu bukan ulama, makanya sudah ngamuk duluan. Begitu Mbak Idham. Karena kita itu kan curut. Ya, makanya ngamuk duluan, ada masalah. Nah, ngamuknya di media sosial. Begitu ya, saudara-saudara. Berarti juga kalau dikaitkan dengan sejarah Mongolia tadi yang ternyata dikalahkan oleh Nusantara begitu Mbak Idham. Klaim, ya seorang Habib juga ini yang mengatakan bahwa Jawa bintu Tarim, kemudian Indonesia adalah milik Yaman Tarim,
milik Tarim Yaman. Begitu sangat tidak benar ya Mbak Idam ya. Iya, iya. Mereka biasanya itu cuma merebut kemuliaan orang lain. Itu. Kok bisa? Maksudnya gimana itu? Merebut kemuliaan orang lain? Ya karena leluhur mereka aslinya itu tidak punya apa kejayaan, peradaban mereka itu tidak punya kejayaan seperti Nusantara, akhirnya melebut sini. Begitu. Contohnya gimana Mbak Idam? Nah itu Maksudnya? tadi tidak sesuai dengan fakta sejarah. Bahwa semua aulia-aulia juga diarahkan ke Tarim semua begitu. Iya. Seolah-olah mereka itu merasa majikan di sini. Dan Padahal mereka itu kan leluhur mereka itu pecundang semua itu. Loh iya kan? Iya, iya, iya. Siapa? Apa namanya? Mengklaim sejarah. Katanya itu Bung Karno sebelum esoknya itu proklamasi, malamnya itu nginapnya di tempatnya Habib. tempatnya Habib. Padahal kan diculik di Rengas Dengklok. Itu anak sekolah SD juga tahu. Terus itu lagi bendera merah putih juga Habib. Iya. Terus ada lagi yang mengatakan Pancasila itu lambang Garuda Pancasila, diklaim yang bikin itu Mbak Alwi lagi. Padahal lambang Pancasila itu kan terinspirasi daripada gambar kerajaan yang ada di Aceh itu. Begitu. Terus lagi itu apa namanya? NU sendiri kan yang katanya yang mendirikan Habaib. Nah itu bisanya cuma ngerebut sabotase kemuliaan orang lain mereka. Dan tanpa Habaib kita masih menyembah pohon katanya Mbak Idam. Jadi intinya ini kita disuruh berterima kasih banyak dan menghormati, kemudian memuliakan mereka. Bahkan kalau mereka datang itu harus diberikan apa yang kita punya. Begitu Mbak Idam. Yang jelas itu tadi yang Ya, apa Gus Muafik. berbicara berkomentar ke Gus Muafik itu ngaca dulu lah. Apa ceramahnya beliau sendiri sudah benar. Ya kan? Saya pernah dengar itu yang berkomentar Gus Muafik itu ceramah kalau kami datang di Indonesia, di Nusantara itu untuk mencetak para ulama para ya. kiai. Oh, panjenengan belum datang ke sini, di sini sudah banyak ulama kok. Udah banyak kiai. Sudah banyak kiai. Syekh Nawawi Banten sudah jadi ulama internasional. Syekh Ahmad Khotib Sambas sudah jadi ulama internasional. Syekh Ahmad Khotib Minangkabau sudah jadi ulama internasional kok. Bilang kayak gitu. Apa enggak malu? Di sini. Oke, ulama Nusantara dalam polemik ini ngalah dulu kan. Dan ngalahnya itu sudah ratusan tahun ya Mbak Idam ya. Ngalah. Kemudian mulai berpolemik, ngalih. Bergeser itu artinya tidak merespon. Ternyata klaim-klaimnya malah luar biasa. Ya, semakin melunjak. Semakin melunjak. Bahkan akhlaknya Kanjeng Nabi sama sekali tidak dimunculkan. Ya kan? Ya akhirnya ngamuk. Iya, ngamuk. Hukum makruh saja tidak tahu beliau itu. Waduh, jadi masa Mbak Idam? Ya itu banyak videonya. Hukum makruh. Bisa lihat sendirilah para netizen. Mala yusabu ala fa'ilihi ya, wala yu'aqabu ala tarikihi, kayak gitu Mbak Idam. Iya, itu yang benar. Ya mungkin karena saking banyaknya ilmunya Mbak, sehingga kan harus dicerna lebih dalam lagi. Mungkin yang beliau kehendaki seperti itu, tapi yang keluar tidak seperti itu Mbak Idam. Yang memang nggak bisa, nggak tahu mungkin memang. Oke, lanjutkan Mbak Idam. Ya. Ini mungkin yang perlu panjenengan jelaskan tentang tadi secara Singosari ya, melawan sekutu kan. Nah ini kan Yang saya melawan sendiri, sekutu itu santri bukan Singosari. oh, ya nggak maksudnya sejarah tentang Singosari sehingga terjadinya santri sampai melawan sekutu menang itu kan juga karena Mbah moyang-moyangnya itu hebat-hebat Mbak Idam. Nah itu mungkin yang perlu dijelaskan kepada saya terutama itu Mbah, yang kurang melek terhadap sejarah Mbah. Orang-orang mungkin juga sebagian teman-teman yang sampai sekarang masih mendukung Habaib sebagai Dhurriyyah Kanjeng Nabi karena juga kurang melek sejarah Mbak Idam. Monggo Mbak Idam tentang kebudayaan kita sejarah-sejarah leluhur Nusantara terutama, tapi juga nggak tahu kalau mungkin Mbah yang jenengan dulu juga pendatang nggak tahu. Jenengan kan memang nggak tahu kan kalau ternyata leluhurnya sampai Mbak Alami juga gimana Mbak Idam?
Hah? Leluhur saya ndak mungkin Mbak Alwi karena kakak-kakak perempuan saya itu tidak nikah dengan Mbak Alwi. Oh begitu. Itu bukti konkret. Enggak perlu tes DNA. Mungkin dalam sejarahnya Mbak Idam, teruskan tentang sejarah masuknya Islam mungkin. Enggak lah, saya di sini enggak akan bercerita sejarah karena nanti panjang sekali. Di lain sesi saja itu. Tuh, Chan. Terus gini Mbak Idam. Fenomena yang terjadi juga di lapangan ini kan, yang dirasakan oleh kaum Nahdliyin terutama kan, yang tidak boleh dilupakan dan mungkin juga harus dikomentari atau mungkin dikaji oleh Mbak Idam atau mungkin teman-teman yang lain tentang fenomena Habibon ini Mbak Idam. Ya Habibon itu kan sekarang marak banget kan, ada Habib Syekh, ya kan, pengunjungnya kan luar biasa itu Mbak Idam. Ada Habib siapa lagi itu Mbak Idam yang ramai, Az-Zahir ya. Kurang paham saya nggak begitu hobi. Tapi kan paling nggak kan sampean denger kan. Salawat-salawatnya kan juga sering kita puter kan di HP, bahkan di maulid, di Rojabiyah, di tempat-tempat perkumpulan kegiatan-kegiatan NU juga sering memutar salawat-salawat Habib Syekh dan Habib-Habib yang lain. Salawatannya itu kan terkenal. Tapi di lain itu kira-kira menurut Mbak Idam ada dampak negatifnya apa enggak Mbak Idam? Nah, kalau dampak negatifnya itu sebenarnya ya ada. Apa itu Mbak Idam kira-kira Mbak Idam? Ada. Nah, ini yang mungkin kurang dipahami oleh Habaib sendiri atau memang sudah paham tapi nggak mau tahu, ya saya nggak ngerti. Contoh kalau Habiban sholawatan itu kan banyak sekali anak-anak remajanya. Ya, anak-anak yang remaja. Bahkan apa namanya, yang pacaran juga ada, Mendem. yang minum-minuman keras juga ada itu. Nah ini apa namanya, yang beberapa Habib itu mungkin tidak tahu. Karena Maka sebelum tadi Habib tersebut mengomentari Gus Muafik, katanya ini acara maulid loh, ya kan? ya. Acara maulid yang dimuliakan itu siapa? Lo panjenengan sendiri, acara panjenengan sendiri juga banyak kemungkaran kok, nggak diberesin sama panjenengan. Maka nggak usah seperti itulah. Semakin panjenengan itu mengomentari ulama-ulama Nusantara, maka kejelekan panjenengan juga semakin terlihat. Iya kan? Ya. Itu banyak kalau acara-acara sholawatan, acara-acara Habiban itu, terutama sholawatan itu kan banyak sekali remaja-remajanya. Dan bahkan di beberapa pondok pesantren itu waktunya ngaji malah santrinya pergi Habiban. Itu kan kurang pas. Termasuk di sini gitu Mbak. Termasuk di sini. Oh, santri panjenengan begitu. Nah itu kan kurang, bukan kurang pas, memang tidak baik itu. Ya saya kira juga ini perlu ditinjau mungkin ya. Saya dengar juga dari beberapa wali santri ya, yang anaknya keluar tidak sekolah itu Mbak Idam, tidak sekolah sampai 3 hari 2 hari karena mungkin tempatnya jauh dari rumah. Izinnya itu karena Habiban, bahasanya Habiban otomatis membawa nama Rasulullah. Kemudian sholawatan. Padahal saya sering bilang sama teman-teman yang di sini, sholawatan itu ndak harus seperti itu. Sholawatan itu ndak harus bersama Habib. Sholawatan itu bisa sendiri, bisa di kamar sendiri. Sholawatan itu bisa mengurai kalimat-kalimatnya sehingga paham dengan mempelajari nahwu dan sorofnya. Maka ndak usah pergi-pergi. Saya sering bilang kayak gitu. Sekarang itu kita belajar nahwu sorof, kita belajar istiqomah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Sholawatan mau berapa ribu kali kan boleh, mau nyanyi sendiri, mau bikin syair sendiri, kalau sudah bisa nahwu sorof kan bisa kan Mbah. Artinya bahwa saya melihat ada dampak buruk yang terjadi di masyarakat gara-gara acara Habiban seperti itu. Ada dampak buruknya loh, kalau positif sudah jelas kan, syiar dan seterusnya. Tetapi banyak juga anak-anak remaja yang masih usia
sekolah, tidak ngaji, gara-gara menghadiri acara Habiban dan diizinkan oleh orang tuanya, disangoni pisan dengan membawa uang yang saya kira tidak sedikit untuk kemana? Untuk menghadiri acara-acara seperti itu. Dan apa namanya? Biasanya saya memperhatikan yang di sini itu loh, orang-orang atau anak-anak yang senang Habiban itu ngajinya susah, luar biasa, Mbak. Ngajinya susah, yang lain sudah hafal. Nah ya memang betul itu. Rata-rata santri kalau sudah cinta habaib rata-rata itu goblok. Loh ini fakta teman-teman saya kok. Gitu ya, Mbak ya. Iya. Kalau saya kan hanya melihat di sini memang anak-anak yang Teman-teman saya itu banyak yang terlalu mencintai Habib sehingga dengan kiai itu menyepelekan. Terus akhirnya itu sukanya itu hanya sholawatan saja. Terus disuruh berpikir yang kritis seperti mikir nahwu sorof terus usul fikih itu nggak mau karena sukanya cuma sholawatan saja. Ya sholawatan baik bagus, saya nggak bilang jelek, tapi cuma kan lebih baik lagi kan ketika makna sholawatnya itu dikupas dan lain sebagainya. Artinya sholawatan itu bagaimana yang benar itu kan harus melalui kajian-kajian kitab yang mendalam. Bagaimana mungkin kita bisa mengkaji makna sholawat yang ada di kitab-kitab secara mendalam tanpa memahami ilmu alat terlebih dahulu. Nah ini mereka yang tidak sadar itu di situ. Iya kan? Ini dampaknya terlalu mencintai habaib di situ. Salah satunya. Karena kita melihat dampak negatifnya ya Mbak ya. Dampak negatifnya walaupun di pesantren-pesantren besar. Di Lirboyo sendiri kan juga setiap 1 tahun sekali kalau tidak salah itu sering mengadakan acara Habiban seperti itu. Tapi kan santri dan di Lirboyo itu apa namanya? Kalau acara seperti itu udah ganggu ngaji. Kalau yang di desa-desa itu loh, yang di kampung-kampung, yang seharusnya ngaji Quran, yang seharusnya ngaji kitab, itu udah ngaji. Pergi. Dan nanti kalau kembali tidak ada ghirohnya sama sekali terhadap ilmu-ilmu yang dipelajari oleh teman-teman yang tidak ikut Habiban. Apalagi kalau Habibannya sering. Dan ternyata Habiban itu juga menjamur, Mbak, nggak cuma Habib saja. Ini Habib-Habib yang lain juga banyak. Bahkan di daerah sini, di daerah kita kan, Mbak, sering dengar kan acara walimatul khitan Habiban, acara walimatul arus Habiban. Dan pengunjungnya sama seperti itu, bawa bendera, begini-begini dan seterusnya itu. Itu dampak buruknya ada, di antaranya adalah remaja-remaja yang seharusnya masih ngaji Quran dan ngaji, remaja-remaja yang seharusnya masih belajar fasolatan dan ngaji. Apalagi banyak dari mereka, saya dengar sendiri itu yang suka yang pacaran, kemudian yang minum-minuman, nggak sekolah pulangnya kan. Nah ini yang bertanggung jawab siapa, dan tentunya nanti kalau sudah pulang di masyarakat ternyata dia suka minum dan seterusnya, yang kena siapa? Ya kiai kampung, kiai daerahnya itu yang kena loh. Wah itu santrinya Mbah Idwam itu kok sekarang mendem-mendem. Nah itu padahal mendem-mendemnya itu gara-gara sering terjadi apa namanya, yang seharusnya teman-teman yang ngaji dia ikut Habiban, ya kan, sehingga giroh untuk mempelajari ilmu-ilmu yang dipelajari oleh teman-temannya tidak muncul di dalam hatinya, karena senangnya gitu-gitu terus setiap minggu itu pergi, karena Habiban banyak banget acaranya kan. Nanti dari sini ke Purwokerto ada berangkat, ke Bumen ada berangkat, baik sampai yang jauh-jauh berangkat, makanya sampai berhari-hari itu tidak pulang. Nah ini otomatis ngajinya kan bagaimana mau mengharap ilmu laduni gitu Mbah, mungkin Mbah karena saking senengnya sama Habib sehingga nanti dia bisa pintar sendiri. Bagaimana ini Mbak Idwam? Saya mau menyoroti Habibnya saja ya, ini enggak. Jadi terutama ini yang untuk Habib yang komentari Gus Muafik. Jadi jangan panjenengan jangan hanya melihat sisi negatifnya Gus Muafik saja. Itu ya terbukti acara-acara majelis-majelis sholawatan yang diselenggarakan atau yang mengundang habaib sendiri itu banyak sisi negatifnya. Jadi nggak usah sok apa namanya mereka yang paling bisa memuliakan Rasulullah. Toh ternyata acara majelis sholawatan para habaib sendiri banyak sisi negatifnya, begitu loh maksud saya. Oh iya. Itu.
Kalau mau yang lebih ekstrim lagi ya bisa sebenarnya itu kemungkaran Yang tadi pada saat acara Habiban itu banyak. Yang menurut saya ketika saya sampaikan di sini mungkin kurang kurang pas. etis. Ya Gitu. oke. Berarti kalau nanti dilanjutkan ini akan ekstrim lagi ya Mbak ya. Ya iya. Yang jelas bahwa tidak bisa para habaib ini mengklaim bahwa acaranya Maulid itu lebih menghormati terhadap Kanjeng Nabi dibandingkan dengan acara tokoh kita yang dikritik. Begitu ya Mbak Idham? Iya. Ya Allah, soalnya apa ya namanya ya? Bahasan jenengan itu tadi loh. Apa? Ngalah, ngalih, Ngamuk. dan ngamuk. Nah ini kan maknanya sangat luas Mbak Idham. Ngalahnya juga ada maknanya, kemudian ngalihnya juga bisa diartikan kemana-mana. Kemudian ngamuknya juga enggak bisa diartikan satu makna kan enggak. Seperti halnya yang terjadi pada saat ini tentang ngamuknya PGN ya. Kemudian direspon oleh siapa? Laskar Sakera dari Madura. Mudah-mudahan konflik nasab ini hanya sebatas konflik argumentasi, sangar-sangaran enggak apa-apa lah, tapi jangan sampai bentrok fisik. Walaupun nanti kalau dibiarkan seperti telah disampaikan tadi oleh panjenengan, kalau dibiarkan pemerintah enggak ikut andil, PBNU enggak ikut jadi orang tua, Muhammadiyah enggak ikut jadi orang tua, dikhawatirkan bentrok fisik juga tidak bisa dihindari. Begitu Mbak Idham. Ada lagi Mbak Idham? Sudah. Sudah ini dulu ya Mbak Idham ya. Mungkin besok Mbak Idham akan cerita tentang Mi'rajnya yang ke-71 yang lebih ekstrim lagi tentang sejarahnya atau apa, tapi di lain kesempatan karena ini waktunya sudah agak siang. Mudah-mudahan banyak manfaatnya saudara-saudara. Jumpa lagi di video selanjutnya. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.